Kita semua tahu sejarah itu kan isinya tanggal, peristiwa, nama-nama tokoh penting. Tapi, gimana kalau cerita yang sebenarnya, yang paling mendasar, justru nggak tertulis di buku-buku resmi? Nah, hari ini kita bakal ngebahas persis ide yang seperti itu. Kita akan membedah ide-ide dari buku fenomenal karya Jonathan Black ini. Sebuah buku yang nantang kita buat melihat sejarah bukan cuma sebagai apa yang terjadi, tapi sebagai cerminan dari sesuatu yang jauh, jauh lebih besar. Dan ambisinya ini nggak main-main. San Francisco Gate aja bilang, baca buku ini tuh rasanya kayak menjelajahi satu perpustakaan penuh. Luas banget kan? Nah, ini dia pertanyaan intinya yang bakal jadi pemandu kita dalam penjelajahan ini. Pertanyaan ini seolah-olah bilang kalau kunci untuk memahami masa lalu itu mungkin ada di depan mata kita loh, hanya saja ditulis dalam bahasa universal yang sudah kita lupakan. Oke, kita mulai ya penelusuran kita. Buku ini berpendapat kalau peradaban kuno itu ngelihat alam semesta bukan sebagai ruang hampa yang acak. Bukan. Buat mereka, alam semesta itu sebuah desain agung yang cerdas dan hidup. Coba deh, lihat cara mereka memetakannya. Bagi orang zaman dulu, roda zodiak ini bukan buat ramalan nasib doang. Ini tuh semacam blueprint, cetak biru dari kekuatan-kekuatan kosmik yang mempengaruhi segalanya. Dari musim sampai takdir manusia. Alam semesta itu bicara, dan inilah cara mereka membacanya. Terus, mitos-mitos mereka gimana? Nah, dari sudut pandang ini, kisah dewa-dewi itu bukan sekedar dongeng. Itu adalah cara mereka untuk memahami dan memberi wajah pada kekuatan alam semesta yang dahsyat. Dewa matahari, dewi bulan, mereka itu perwujudan energi yang mengatur kehidupan. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Kosmos dipandang sebagai sesuatu yang sadar, sebuah pikiran raksasa yang nggak pernah berhenti berkreasi. Nah, ini jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas selanjutnya. Dasar dari hubungan antara yang maha besar dan yang kecil. Oke, tadi kita udah lihat gambaran kosmik yang luas banget. Sekarang, yuk kita tarik ke skala manusia. Gagasan sebagaimana di atas, begitu pula di bawah, ini puncaknya ada di konsep kalau manusia itu adalah cerminan miniatur dari alam semesta. Ini dia tesis utamanya. Dan ini bukan cuma kiasan puitis loh ya. Buat banyak kebudayaan kuno, ini tuh prinsip yang fundamental banget. Jadi dasar ilmu pengobatan, filsafat, dan cara mereka memahami takdir. Setiap elemen di dalam diri kita, itu ada padanannya di kosmos. Dan kita bisa lihat ide ini secara visual di sini. Di kiri, tubuh manusia dipetakan dengan zodiak dan planet. Di kanan, karya ikonik Da Vinci yang mencari proporsi ilahi dalam bentuk manusia. Dua dunia, spiritual dan ilmiah, tapi menyuarakan gagasan yang sama persis. Dan hebatnya, gagasan ini tuh nggak cuma ada di Eropa. Dari barat sampai ke timur, keyakinan kalau tubuh manusia adalah alam semesta versi mini, sebuah mikrokosmos, itu ternyata universal. Oke, jadi kalau alam semesta itu makrokosmos dan kita ini mikrokosmos, gimana cara keduanya ngobrol? Nah, bab selanjutnya dari penelusuran kita ini adalah soal upaya memecahkan kode dari bahasa rahasia yang menghubungkan keduanya. Kunci untuk membuka hubungan ini menurut buku ini adalah lewat bahasa simbol. Coba deh lihat koin di sampul buku ini. Ini bukan sekedar kumpulan gambar acak, ini adalah contoh dari alfabet simbolik universal yang muncul lagi dan lagi dalam sejarah. Nih kita lihat contohnya. Ankh, simbol kehidupan abadi. Kita lihat simbol itu di koin. Dan di sini, kita lihat simbol yang sama persis dalam konteks aslinya di Mesir kuno ribuan tahun yang lalu. Polanya sama, maknanya sama. Contoh lain, mata yang melihat segalanya, atau all-seeing eye. Simbol ini muncul di mana-mana, dari peradaban kuno sampai desain-desain modern, dan selalu mewakili gagasan tentang kesadaran yang lebih tinggi, pencerahan, atau kehadiran ilahi. Banyak dari simbol-simbol ini juga ngomongin satu konsep yang fundamental banget, dualitas. Keseimbangan antara dua kekuatan yang berlawanan, terang dan gelap, atas dan bawah, penciptaan dan kehancuran. Konsep ini namanya dualitas esoteris. Intinya sih simpel, realitas itu nggak tunggal, tapi sebuah tarian konstan antara kutub-kutub yang berlawanan. Bagi para pemikir kuno, kebijaksanaan sejati itu datang dari memahami keseimbangan ini, bukan malah menghilangkannya. Terus, apa artinya semua ini? Gimana pemahaman soal kosmos, manusia sebagai mikrokosmos, dan bahasa simbol ini bisa mengubah cara kita memandang sejarah? Yuk, kita simpulkan. Jadi, yang paling penting buat dicatat adalah buku ini tuh nggak ngomongin konspirasi kelompok rahasia yang menyembunyikan fakta.
Sejarah yang tersembunyi itu adalah tentang cara pandang, sebuah kesadaran yang dulu dimiliki manusia kuno tapi sekarang udah memudar di dunia modern kita. Jadi, apa aja poin-poin penting yang kita dapat? Pertama, alam semesta itu dianggap hidup dan sadar. Kedua, kita, manusia, adalah cerminannya. Ketiga, ada bahasa simbol universal yang menghubungkan keduanya. Dan terakhir, ini artinya sejarah bisa dibaca sebagai sebuah narasi evolusi kesadaran, bukan cuma soal perebutan kekuasaan. Dengan kacamata baru ini, situs kayak Stonehenge atau piramida itu mungkin bukan lagi sekedar makam atau observatorium primitif. Bisa jadi mereka itu semacam mesin spiritual, arsitektur yang sengaja dirancang untuk menyelaraskan kesadaran manusia dengan energi kosmik. Pada akhirnya, buku ini nggak cuma ngasih jawaban, tapi justru ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang kuat. Dengan bekal pemahaman ini, kira-kira apa ya yang bakal kita temukan kalau kita mulai melihat dunia di sekitar kita, seni, arsitektur, mitos, dengan mata yang baru? Nah, pencarian ini sekarang ada di tangan kita masing-masing.